bicara di bubble kayak bicara rambut lah, ada yang keriting ada yang panjang, terus emang yang keriting terus jelek apa yang enggak, kulitnya hitam jelek enggak. Jadi ya di bubble nggak ada kaki, iya nggak apa-apa nggak ada kaki, kita nggak bisa memproduksi kaki kok. Tapi dalam tataran kehidupan kan setiap individu itu mempunyai peran dalam hidupnya. Nah kita ingin itu dikembalikan, hak seutuhnya ini dikembalikan. Di bubble juga harus punya peran, dan di bubble harus ditempatkan dalam peran itu, nggak boleh dihalangi. Nah sementara ini dengan mengedepankan sosial dan belas kasihan ini kan menghalangi kan. Kita mau ini dibeli, aduh mesake tak tuku, tapi kan kata-kata karena mesake ini kan membunuh. Harusnya ya kita karena butuh ya kita undang, karena butuh kita beli gitu. Dia punya jasa servis ya kita undang, suruh jahitin baju-baju kita. Nah itulah, jadi kita pengen seperti itu, profesionalitas dan menjadi manusia seutuhnya ini dalam tengah-tengah masyarakat. Hidup di bawah bayang-bayang belas kasihan itu menyakitkan. Kalau yang sudah jadi di bubble, Pak. Jadi di Yogyakarta ini data terakhir totali itu 25.000 yang sudah jadi di bubble. Kemudian setiap tahun berapa pertambahan di bubble-nya kita itu dari berbagai macam ya, dari dia kena insiden, lahir, kemudian karena penyakit. Di Jogja ini kurang lebih 1000-an. Setiap tahun itu nambah dari beberapa ini. Kemudian kalau kita bicara nasional sekarang itu tercatat di Departemen Sosial itu ada 23 juta. Bayangkan, hampir 10% masyarakat kita ini mempunyai kebutuhan khusus. Nah kalau dibedah lagi, kita bedah yang kecil aja, yang 25.000 itu kalau dibedah 80% mereka itu di sektor swasta, di sektor entrepreneur. Gak dibedah lagi, berapa persen yang punya perusahaan? Lah kecil sekali, mungkin 0,00 sekian. Karena apa? Karena memang pola pemberdayaan saat ini adalah pemberdayaan basic. Nggak salah, bukan menyalahkan, cuma belum ada next level setelah mereka belajar basic itu dibawa kemana dengan pendampingan yang tadi tanda kutip tidak ada sebuah citra-citra politik tertentu gitu ya, yang memang benar-benar fokus akan mendampingi itu. Nah itu yang sangat urgent dibutuhkan. Makanya kenapa DEC ini harus dibangun, karena rumah untuk mereka istilahnya berkeluh kesah, mereka menyampaikan rencana dan mereka berkeinginan ketemu siapa itu ya di DEC ini. Misalkan, wah saya kepengen ketemu Pak Erick Thohir nih gitu, ya DEC yang undang Pak Erick. Ini Pak Erick ada komunitas, ada teman-teman entrepreneur difabel di sektor konveksi yang mau sharing data. Kalau sekarang kita seperti itu ngomong ke pemerintah, nggak akan ada yang memfasilitasi dengan seperti itu. Sekarang modelnya sudah digital. Ini ventura mana nih yang tertarik untuk membiayai usaha-usaha teman-teman atau didorong menjadi perusahaan-perusahaan, bukan hanya sekedar wirausaha UKM kecil, tapi mereka juga harus profesional, berbadan hukum, punya izin dan lain-lain. Nah ini Bang, yang harus segera dibuat. Dan menurut saya mau nggak mau tahun ini harus berdiri. Ya harus sudah ya. Infrastruktur dulu minimal kita perbaiki. Kenapa infrastruktur itu didorong? Sekarang kalau nggak ada tempat, kita mau ngomong sistem juga nggak mungkin. Karena untuk bertemu, untuk mengumpulkan, untuk melakukan pelatihan, untuk melakukan sebuah pendampingan yang intensif, itu perlu ruang. Dan ruang itu harus benar-benar memang ruang yang disesuaikan dengan teman-teman, nggak boleh kecampur dengan yang lain. Kalau saat ini, teman-teman mau kemana ketika pengen berkumpul, pengen berlobby-lobby, mereka berbincang-bincang tentang bisnisnya. Ketemu misalkan numpang balainya pemerintah, jam 4 udah suruh pulang Bang. Di kita dipastikan 24 jam. Karena bisnis itu adalah kecepatan dalam mengambil keputusan dan 24 jam.
Ya kalau kamu mau ketemuan jam 12 ya nggak monggo. Nah makanya ini yang memang sangat perlu dan diharap ini adalah pilot projectnya, pemberdayaan difabel berbasis sistem yang melibatkan seluruh elemen masyarakat usaha di Indonesia. Makanya DEC ini bukan bangunan yang dimiliki oleh Difabel Gerak Indonesia, bukan. Ini bangunan nanti adalah dimiliki masyarakat Indonesia karena difungsikan untuk membangun masyarakat juga seluruh Indonesia, bukan hanya kita bicara ruang lingkup Jogja, tapi nanti harapannya bisa menjadi bagian dari pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Itulah urgensi betapa pentingnya DEC ini, pusat pelatihan dan kewirausahaan yang terpadu ini untuk dibangun. Kita bebas dari pesanan politik apapun Bang, ini memang murni bagaimana mendampingi teman-teman ini supaya bermanfaat dalam hidupnya dan menjadi bagian masyarakat yang seutuhnya, bukan masyarakat yang saat ini kan hanya masyarakat terparsial, termarginalkan, tapi memang